Ibu-ibu sekalian, para jamaah Rumil yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, pulang membawa ilmu yang manfaat. Kita jadi istri yang makin solihah, jadi orang tua yang makin solih, jadi hamba yang makin sabar menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Apa temanya, Bu? Rahasia di balik perintah dan larangan Allah. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam maqalah At-Tasi'ata Asyrata yang ke-19 ya. Kita doakan Rumil makin berkah insyaallah, makin jadi manba'ul ilm, pusat keilmuan khususnya di daerah Cinere. Jadi orang Cinere, Limok, Meruyung, apalagi Rangkapan Jaya, daerah apa lagi? Pamulang, Pondok Cabe, Grogol, jangan jauh-jauh dah ngaji. Salah satunya ada tempat ilmu di Majelis Ilmu Rumil. Ya, asal kuat aja tiap hari datang, Bu. Karena gurunya ada tiap hari, yang penting istiqomahnya. Kita doain Rumil mudah-mudahan berkah insyaallah ya. Foundernya ada Ibu Vera yang hadir juga, mudah-mudahan beliau keluarga sehat afiat. Para tim yang hadir juga mudah-mudahan dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang saya ketemu ibu-ibu sebulan sekali. Kita lanjutin di maqalah ke-19, tapi kita baca Fatihah dulu buat pengarang kitab. Kenapa? Kita doain berkah. Ini kebiasaan dulu saya kalau di pondok dan orang-orang yang mondok ya, naruh anaknya di ma'had pesantren, pasti kalau mau ngaji kitab itu kirim doa dulu sama pengarang kitabnya, minimal kirim Fatihah. Kenapa? Karena ini susah payah ulama udah nulis ilmu buat kita, Bu. Kita mah tinggal buka, tinggal baca doang. Tapi ini para ulama-ulama terdahulu, salafun salih, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik, para ulama. Dan ini salah satunya ya, kitab karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani yang sudah menulis kitab Naswaihul Ibad, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Saya pernah nyampein sama ibu-ibu ya, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, namanya sama Nawawi. Jadi kalau nanti kita dengar, kita bisa bedain, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam An-Nawawi ya. Imam An-Nawawi itu nama aslinya Syaraf bin Nawawi. Jadi pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu orang asli Banten ya, ulama Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya banyak karangannya. Syekh Nawawi Al-Bantani wafatnya di Mekah, dimakaminnya di Ma'la. Jadi kita bayangin dulu deh, mudah-mudahan lain waktu bisa kita ziarah ke makam Ma'la ya. Di sana tuh ada Ma'la di Mekah, ada para istri Nabi. Salah satunya adalah Sayyidatul Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, dimakaminya di situ. Ada paman Nabi Abu Thalib ya, dan lain sebagainya. Ada kakek Nabi Abdul Muthalib. Itu kalau yang meninggalnya di Mekah, kayak kemarin yang lagi berangkat haji, dapat info pasti setiap musim haji banyak yang wafat. Bahkan kemarin saya lihat berita yang viral, Bu, Masya Allah, baru berangkat, saya nggak tahu kloter berapa ya dari Jawa kemarin, ada yang meninggal di atas pesawat. Itu suaminya nangis-nangis, qadarullah wa masya'a fa'ala, ajal nggak ada yang tahu ya, baru niat ibadah tapi wafat di atas pesawat. Masya Allah, tabarakallah, meninggal di makaminya di Baqi, di pemakaman Madinah ya. Ini banyak keutamaan. Ibu-ibu kira-kira pengen dimakaminnya di mana? Di Baqi, di Ma'la, apa di Cinere? Ya, wallahu a'lam. Ustazah, kita boleh punya wasiat, kita boleh punya rencana, betul ya? Ada orang yang aslinya orang Sumatera, orang Jawa, tinggal di Cinere. Pak, nanti kalau ibu mati balikin aja ke Jawa ya Pak ya. Pokoknya ibu pengen dimakaminya dekat sama orang tua nanti. Itu kan sekedar wasiat. Tapi sekali lagi, kapan kamu mati, bagaimana cara kamu mati, di mana kamu mati, gak ada yang tahu. Mada taksibu godan, besok bagaimana?
Kayak gimana? Itu rahasia Allah, sirrullah, nggak ada yang tahu dari kita. Saya penting udah wasiat ustazah, saya udah beli tanah wakaf khusus makam keluarga, nggak ada yang gitu tuh. Ya, pokoknya satu keluarga dimakamin bareng-bareng. Encing, encang, kakek, nenek, buyut, cicitnya semua di situ kumpul. Tapi qadarullah, di mana kita mati, gak ada yang tahu. Ada orang Cinere, lahirnya di Cinere, asli Cinere, meninggalnya di Mekah. Amin. Ketakutan kita nih. Aduh, tapi jangan sekarang-sekarang ya Allah. Ada yang orang jauh, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan pindah ke Cinere. Biarpun kata dia udah wasiat, nanti tolong dibalikin ya ke Kalimantan lagi, pengen makam keluarga. Tapi ternyata nggak ada yang tahu keadaan dan lain sebagainya. Akhirnya dimakaminnya di Cinere, di Jakarta. Nggak ada yang tahu dari kita kapan kita mati, bagaimana cara mati menghampiri kita, dan yang ketiga adalah di mana kita mati, wafat. Itu semua rahasia. Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, Bu, Tanara situ. Ibu-ibu kalau pernah ke Anyar, ke Tanara situ, ya Allah. Tapi beliau jadi seorang ulama Indonesia yang mewakili di Mekah sana, itu ngajar, Bu, alim. Di Masjidil Haram salah satu ulama Indonesia yang ngajar di sana adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Meninggalnya di sana, dimakaminnya di Ma'lah. Masya Allah. Kita nggak tahu tuh wafat kita di mana, tapi paling tidak doa yang nggak boleh putus kalau habis sholat. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita nggak tahu yang namanya ajal kapan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin baru berita pesawat jatuh di Ahmedabad, India. Penerbangan menuju ke London, Inggris. Banyak juga warga negara Inggris atau warga negara India yang sudah pindah ke warga negaraan, pengen balik. Saya baca satu berita tadi pagi sebelum saya berangkat bawa mobil ke sini. Ada satu keluarga yang udah 6 tahun LDM-an sama suaminya, istrinya di India, suaminya jadi dokter di London, Inggris. Dijemput sama suaminya pulang ke India, anaknya 3 dibawa, yuk kita tinggal di Inggris ya, di London bareng-bareng. Tapi ternyata tinggalnya bukan di Inggris, di London, tinggalnya di keabadian. Wafat qadarullah. Itu pesawat jatuh, satu keluarga. Mungkin anaknya lagi seneng, ya Allah kapan nyampe London kita? Kapan nyampe Inggris nih? Ya itulah ajal ya ibu-ibu ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin, gak bisa dinegosiasi. Kita bayar ke dokter, ada keluarga masuk ICU, dok berapapun akan saya bayar, kata keluarganya. Ya, dokter mau berapa M? Mau berapa T? Ya, ember, turunan dan lain sebagainya tuh dah. Pokoknya saya bayar, kalau perlu rumah sakitnya saya beli. Nggak tanya. Dengan catatan nih, orang tua saya yang lagi ada di ICU udah sembuh. Dokter geleng-geleng kepala. Apa kata dokternya? Kembali lagi, urusan mati atau tidak adalah urusannya. Dokter mah manusia juga. Makanya ada orang kalau berobat marah-marah sama dokter. Kalau kita berobat yang ditanya kita duluan, apa yang ibu rasakan? Ibu yang dirasa apa, Bu? Sakitnya apa? Baru dokter mendiagnosis. Manusia juga. Karena kembali lagi, ikhtiar sudah, urusan Allah. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Maka kuncinya apa? Yang jadi poin utamanya, jangan pernah merasa tenang menjalani kehidupan. Apapun itu. Nanti kita akan bahas di sini. Ada hikmah yang luar biasa, rahasia yang luar biasa di balik kita taat dengan perintah Allah dan taat menjauhi larangan Allah. Gak akan sia-sia. Kalau kita bilang ada orang gak pakai jilbab, kita pakai jilbab dalam Islam. Itu kenapa sih? Kok yang non muslim enak gak pakai jilbab, gak ribet? Cantik dia, rambutnya bisa di model-modelin, bajunya terbuka, santai-santai aja, pokoknya nggak gimana-gimana. Kok Islam ribet bener sih? Kok saya suruh menutup aurat pakai jilbab dan lain sebagainya? Ya, kita nggak tahu hikmah yang tersembunyi. Salah satunya adalah perempuan yang berhijab, dia aman dari fitnah. Walaupun banyak juga yang udah pakai jilbab tetap digodain. Ya, apa?
catcalling atau apa? Catcalling tuh ya, suka di bu, jangan salah, ibu-ibu juga masih menarik ya bu ya. Biarpun udah punya cucu, wah itu sama halnya menjaga diri kita dengan pakaian tertutup. Yang pakai tertutup aja masih dilecehin, apalagi yang terbuka. Jadi hikmahnya bukan cuma bisa dilihat dari apa yang ada di sekitar, tapi rahasianya itu Allah yang tahu. Rahasia terbesarnya, banyak hikmahnya ya ibu-ibu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan mu'aliful kitab Syekh Nawawi al-Bin Umar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bulan lalu kita bahas terkait perkara hati-hati ketika masuk perkara yang haram ke dalam dirimu. Ya, ibu masih ingat yang kemarin? Orang beriman itu kalau pengen sesuatu yang dilihat adalah kualitas bukan kuantitas. Nggak apa-apa nggak dapat banyak, yang penting berkualitas, yang penting Allah ridho. Nggak apa-apa nggak dimiliki semua, yang penting halal, daripada dimiliki semua tapi ada unsur keharaman di dalamnya. Maka orang beriman lebih melihat kualitas dibandingkan kuantitas, ya. Dan kemarin sudah dibahas hati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita, karena yang mempengaruhi soleh atau tidaknya anak-anak kita salah satunya terkait asupan dan nafkah yang diberikan. Jadi kalau pengen anak kita jadi ulama warok, saya sudah sampaikan kemarin, layaknya para ulama soleh, Imam Syafi'i harus jadi orang tua yang warok juga. Ada udah diceritain ya ibu ya, ibunda Imam Syafi'i anaknya disusuin sama orang, dimasukin ke dalam mulutnya biar anaknya muntah lagi. Kenapa? Ibunya takut ASI yang masuk dari perempuan lain, takutnya perempuan tersebut pernah makan yang haram, takutnya dia pernah dinafkahi yang haram. Karena ibunya sudah mempersiapkan Imam Syafi'i jadi orang solih dan orang alim sejak dini. Ini PR buat kita para orang tua. Apa asupan yang masuk ke dalam anak-anak kita? Harus diperhatikan betul sekali. Kita masuk ke maqalah at-tasi'ata asyarata. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata, makalah yang ke-19. Ketemu nggak ibu-ibu? Kalau yang udah ada kitabnya, ketemu ya? Halaman berapa? 29. Halaman 29. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, telah diwahyukan, disampaikan kepada sebagian para nabi, ba'dil anbiya. Ati'ani fima amartuka, taatilah aku di dalam segala hal, kata Allah. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan janganlah engkau durhaka kepada hal apapun yang telah aku peringatkan, nasihati kepadamu sekalian. Ai fima da'watu, maksudnya adalah segala hal yang telah Allah seru, Allah informasikan kepada kita. Ila ma fihi shalahu wa nahaituka amma fihi fasad, karena yang sudah diserukan kepada kita ada yang di dalamnya itu mengarah kepada hal-hal yang baik, dan apa yang dilarang wa nahaituka amma fihi fasad adalah perkara yang di dalamnya terdapat kerusakan. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kenapa kita suruh menjauhi zina? Kenapa kita disuruh menjauhi khamar? Kenapa kita disuruh untuk tidak berjudi, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, melakukan maksiat, menyekutukan Allah, menduakan Tuhan kita, menyembah kepada selain Allah? Kenapa? Apa maknanya? Pernah nggak ibu bertanya-tanya? Pernah nggak kita ngerenung, Bu? Pernah? Kenapa sih kok zina itu nggak boleh? Kenapa sih khamr nggak boleh? Kok orang-orang luar Islam minum khamr biasa aja, apalagi yang suka nonton drakor nih, pecinta K-pop.
Biasa orang-orang K-pop ataupun orang-orang luar sana kan dia non muslim ya Bu ya, dalam mungkin dalam aturan agamanya sudah dilarang untuk mendekati sesuatu yang membuat kerusakan. Tapi kembali ke oknumnya lagi. Kita kalau nonton kita bilang kok enak bener, dia boleh mabuk-mabukan ya, boleh minum khamr, kok saya nggak boleh dalam Islam ya. Apa sih efek atau akibatnya? Kenapa zina nggak boleh? Ini kita bahas dari zina dulu. Kenapa zina nggak boleh? Ibu-ibu ada yang bisa ngasih statement? Kenapa zina dilarang dalam Islam? Merusak nasab. Yes, paling utama itu merusak nasab. Ada lagi? Kenapa zina itu dilarang? Menyerupai hewan. Saya sudah sampaikan sebelumnya, dalam diri manusia kata Imam Al-Ghazali ada 3 sifat. Sifatul syayatin, sifatul hayawan, dan sifatul malaikah. Nih ibu-ibu kalau boleh dibedah diri kita, di dalamnya ada 3 sifat yang kumpul. 1, sifat setan. Kadang-kadang kita jadi orang kagak bener, setannya muncul, gibah, namimah, mulut kita nyinyir sama orang. Nih kayak kemarin Idul Kurban, Idul Adha. Kalau yang kemarin sudah berkurban, alhamdulillah, niatnya karena Allah, bukan karena pujian manusia. Yang belum kurban karena rizkinya belum ada, insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa kurban. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan kebaikan yang paling rendah tingkatannya adalah tatkala kita tidak mampu melakukan kebaikan atau menolong orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi yaitu saat kita tidak nyinyirin kebaikan orang. Paham gak ibu-ibu? Jadi kebaikan paling rendah itu tatkala udah kita gak bisa bantu, minimal gak ngomongin orang, gak ganggu orang, gak bikin perkara. Kemarin Idul Kurban, kambing, sapi, onta. Di sini ada onta? Gak ada ya? Oh, Cinere susah nemuin onta ya ibu-ibu ya. Jadi kalau dalam fikih itu ada tingkatannya. Mana yang paling utama untuk dijadikan hewan kurban? Kambing. Ulama berbeda pendapat. Kata Imam Malik kambing. Kambing dulu, maiz naik, do'an domba, kambing turun, domba turun, sapi turun, onta. Jadi yang paling utama itu kalau pengen berkurban hewannya kambing. Kata Imam Syafi'i kebalikan. Pertama do'an dulu, domba dulu. Abis domba maiz, kambing. Abis itu bakoroh, sapi. Baru jamal, unta. Jadi unta itu tingkatannya paling rendah. Kenapa paling utama, paling afdoliyatnya hewan kambing yang dijadikan kurban? Ya, tapi ini ibu-ibu terserah ya. Artinya kalau ibu sanggup beli unta atau sapi silahkan. Tapi kalau ibu-ibu saya mau lebih, afdolnya kambing, ya atas nama saya sendiri. Dan boleh satu orang berkurban atas banyaknya hewan. Jadi contoh Bu Vera, beliau kurban 7 ekor kambing atas nama beliau semua, boleh. Tapi kata beliau, saya yang kurban itu 7 dikurbankan, tapi 1 aja nama saya, 6-nya lagi nama keluarga yang lain, itu juga bagus. Atau sapi untuk 7 orang, ya, cuman dipakai 1 orang juga boleh, tapi sapi boleh untuk dibagi 7 orang. Maka kalau ada anggota keluarga lain, silahkan diikut sertakan untuk berkurban juga, gitu ya. Ada yang kemarin nanya, saya kemarin tausiah di daerah Tik, Pantai Indah, Kapuk, ya di sana ada pengajian juga Bu kemarin ya. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustazah, saya mau tanya, apa ibu? Saya punya tetangga, dia orang kaya katanya. Tiap tahun sopun berkurban mulu katanya. Bukankah bisa dia kasih kurban itu sama orang yang belum kurban? Jangan tiap tahun nama dia mulu yang kurban. Kan sama kayak orang haji itu cukup wajibnya cuma sekali seumur hidup, maaf ya. Selebihnya hajinya hukumnya sunnah lagi, bukan jadi wajib. Kenapa sih Ustazah, bagaimana memperingati orang yang seperti ini? Saya ketawa Bu dengarnya Bu. Saya bilang Bu, ibadah kurban beda sama haji. Kalau haji kan ini ibadah maliyah yang memang sulit dan berat ya. Maka orang yang
yang kalau sudah haji sekali dia gugur, nggak apa-apa dia nggak haji lagi, boleh dia kasih kuotanya sama orang lain begitu. Selebihnya bukan jadi wajib, tapi pertama kali dan sekali yang dia lakukan itu wajib. Beda sama kurban. Kurban itu para ulama berbeda pendapat. Kata Imam Hanafi, kurban hukumnya wajib. Manis satu bagi siapa yang mampu punya harta wajib. Berarti kalau wajib, mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, dikerjain berpahala, ditinggalin kita dapat dosa. Itu hukumnya wajib. Tapi kata Imam Syafi'i, kurban hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang punya harta dan kelebihan harta. Jadi kalau ada tetangga, saudara, keluarga kita hartanya banyak, tiap tahun kurban jangan dinyinyirin. Sombong bener tiap tahun kurban. Sayang apa yang dikurban itu? Biarin. Orang buat dia ini. Orang dia mampu dan tiap tahun dia harus kurban. Memang seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya saya tahun ini, tahun depan kamu udah saya bayarin. Tahun depan lagi ini nggak ada. Yang penting harus diri kita dulu dan keluarga kita. Maka kurban itu adalah bentuk pengorbanan harta yang kita miliki. Itu terkait dengan kurban. Ada orang nggak kurban, cuma nontonin penyembelihan. Mau dipotong tuh berapa? Sapi 7, mau kambing 15. Ayo. Begitu datang ke tempat pemotongan, tempat penyembelihan, kurban enggak, nyumbang enggak, ngebantuin kagak, cuma nonton, mulutnya nyinyir. Kenapa? Itu kambing yang ujung punya siapa? Katanya ibu ini kurus bener katanya. Kalau saya sih malu kurban kambing kurus gitu kan. Enggak deh. Dia memang kagak niat kurbannya yang murah dia beli tuh paling kurus. Ya Allah bu, ibu, kurban enggak nyinyir ya. Kalau dia biarpun kambingnya kurus dia masih kurban, betul nggak bu? Kita udah nggak korban ngomongin kambing orang. Allahu Akbar. Makanya ini, jadi kebaikan yang paling rendah tatkala kita nggak mampu melakukan kebaikan, tapi minimal nggak ganggu orang gitu. Nggak ganggu dengan lisan kita, nggak ganggu dengan tingkah kita, tuh minimal jangan nyinyir, jangan ganggu orang. Ya Allah, ada orang sedekah ngebantuin, kita nggak sedekah, kita cuma ngomong dari sini, dia 100.000 dia sedekah, padahal yang ngomongin kagak sedekah. Allahu Akbar. Ini yang harus kita refleksikan dalam diri kita, kita muhasabah. Jadi orang baik itu susah. Jadi orang baik itu bukan cuma nolong orang yang sedang kesusahan, bukan cuma mindahin duri dari jalan, bukan cuma mindahin beling dari tengah jalan, bukan cuma bersihin kulit pisang biar orang nggak kepleset, tapi nggak ganggu orang, itu juga kebaikan. Makanya perintah dan larangan semua ada hikmahnya. Ya, tadi kenapa disuruh kita jauhi zina? Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Baru dekat aja nggak boleh, apalagi ngelakuin. Karena apa? Mengecoh nasab keturunan. Nggak tahu kita ini binnya siapa, anaknya siapa. Ada perempuan misalkan diangkatlah syariat pernikahan, nggak ada nikah. Misal aturannya adalah kamu boleh untuk bercampur dengan siapapun yang kamu suka. Begitu hamil yang rugi perempuan, anak siapa ya? Emang berapa yang dicampurin? 10 cowok tadi gantian dalam sebulan. Wah, nggak tahu anaknya siapa. Ini pernah kejadian di zaman jahiliyah. Jadi jangan ibu sangka ini fiksi. Pernah kejadian di zaman jahiliyah. Jadi orang tua Nabi, salah satu orang tua yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam, Aminah dengan Abdullah, itu pernikahannya sesuai dengan aturan Allah. Gak boleh bercampur, gak boleh zina, dinikahin dulu baru bercampur. Tapi ada yang pernikahannya itu namanya Ar-Royah. Perempuan naruh bendera depan rumah, bukan bendera merah putih ya bu. Kalau kita kan Agustusan, kita taruh ini enggak, bendera sebagai tanda simbol siapapun laki-laki yang lewat depan rumahnya dia boleh datang untuk mencampuri perempuan tersebut. Ahlan wa sahlan bahasa kitanya. Ahlan bihudurikum, mangga datang masuk boleh.
Bukan suruh ngopi, bukan suruh makan, tapi suruh bercampur. Sampai perempuannya hamil. Ketika lahir anaknya dipanggil qadhi, penengah yang memutuskan. Bahasa kitanya mbak teteh, orang Cinere ya misalnya. Mbak, berapa yang udah datang tuh kemarin sebulan? 10 orang. Oh, dipanggil dah semua 10 orang tuh, dikumpulin sama qadhinya. Begitu dikumpulin, dilihat anak ini, bayi ini lebih banyak kemiripannya sama nomor berapa. Nah, itu qadhinya tuh ya. Kata qadhinya, kalau bibir sih yang nomor 3 nih. Tapi kalau bentuk muka lonjong sama begini nomor 5 nih kayaknya. Dilihat lagi, jadi lebih banyak kemiripan kemana, nanti itu dipilih, itu yang jadi suaminya. Baru nikah. Dengan cara seperti itu di zaman jahiliyah. Ya Allah, untung kita Bu udah nggak ada lagi begitu. Jadi kalau ada perempuan yang melakukan hal demikian, dia sama saja kembali kepada zaman jahiliyah. Tuh, ada lagi pernikahan, saya lupa istilahnya. Tetangga sama tetangga tukar pasangan. Itu zaman jahiliyah. Jadi misal ada suami punya istri, tetangganya punya istri juga, tukeran yuk 2 malam. Oh iya boleh katanya. Itu zaman jahiliyah. Ya Allah, ya Rabbah. Ya ibu-ibu sekalian ya, makanya itulah kenapa zina diharamkan. Satu, menjaga nasab, biar tahu siapa bapaknya, binnya ke siapa, bagaimana pembagian warisannya tuh banyak tuh, lebih menyeluruh, lebih luas nantinya efeknya. Warisannya siapa, yang jadi wali nikahnya siapa, binnya ke siapa, ya, hak asuh anaknya kemana, itu jelas nasabnya. Makanya itu ada syariat pernikahan. Ya, itulah zina diharamkan. Nasab. Yang kedua, zina diharamkan untuk menjaga diri. Menjaga diri, khususnya perempuan. Jangan sampai perempuan cuman jadi pabrik pembuat anak. Di sini Islam mencoba memberikan aturan larangan jauhi zina. Ya, wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat sama zina. Salah satunya ini cara untuk mengangkat derajat perempuan. Coba kalau zina dihalalkan, ya Allah, perempuan tidak bernilai, nggak ada value-nya sama sekali. Ini, jadi banyak impact-nya ya, selain untuk nasab, kemudian menjaga keturunan, nasab, menjaga diri, baik itu perempuan atau laki-laki, menyalurkan kepada yang Allah halalkan. Dan satu lagi, diharamkan zina adalah untuk menjaga diri dari penyakit. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang kalau cuma dengar ayat Allah tadi, kenapa zina masih banyak di mana-mana? Anak SMP, SMA, kuliah, ya, bahkan banyak ditemukan. Kemarin saya baca berita, ada di daerah Sumatera Utara, tukang gojek nganterin mayat bayi. Ibu lihat beritanya? Tukang gojek nganterin mayat bayi, dia nggak tahu, dia taunya itu paket, suruh ngirim paket pokoknya. Setelah dicek, dibuka mayat bayi, dilaporkan ke polisi, siapa pengirimnya? Ternyata kakak beradik yang incest, hubungan saudara, punya anak. Ya Allah, ya Allah, ngeri zaman sekarang nih Bu. Ya Bu ya, saya baca berita lagi. Ya Allah, ini kasus pelecehan seksual, ya, melihat kepada hal-hal yang tidak baik ini lagi mengintai anak-anak kita Bu. Ini kita harus benar-benar, makanya kalau nonton harus sesuai pengawasan. Saya punya anak usia 8 tahun ya, kelas 3 SD. Ini kan lagi sedang-sedangnya penasaran anak-anak sekian. Ya, saya punya aturan sama suami, tidak ada kepemilikan gadget, handphone pada anak di bawah umur. Jadi kalau anak saya mau main handphone boleh, tapi minjem punya abi atau umi, dan ada batasan waktunya. Dalam 1 hari tidak lebih dari 1 jam misalkan. Boleh nonton TV, tapi ada syaratnya, cuma YouTube, dan apa yang ditonton itu harus sesuai dengan umur ataupun pengawasan orang tua. Jadi
saya punya TV, kita nonton bareng-bareng kadang-kadang sama anak juga, ya. Ini dipilah-pilih apa ya yang bisa ditonton sama anak juga. Orang tuanya harus ngalah. Jadi kalau itu rate-nya di atas 17 tahun ke atas baru. Jangan ikut sertakan anak-anak kita. Ini penting, Bu, ya Allah. PR buat kita semua. Incest. Atau ada kemarin yang lebih parah lagi, sih sudah sampaikan sama ibu-ibu waktu bulan lalu, ya. Ada satu grup yang isinya adalah tentang fantasi dengan keluarga sendiri. Ayah yang punya anak-anak kecil dan dia dibikin status anaknya itu akan jadi korbannya dia gitu. Incest tadi. Ya Allah ya Rahman. Nih, di setiap larangan ada hikmahnya. Kenapa zina diharamkan? Karena efeknya bukan cuma Allah murka, wala taqrabuz zina, maknanya adalah kemaslahatan diri kamu, kesehatan kamu. Berapa banyak orang yang melakukan zina, LGBT, hatta itu bukan cuma lawan jenis tapi sama jenis, penyakitnya macam-macam. Mungkin Bu Aisyah Dahlan pernah menceritakan banyak hal, ya. Beliau kan salah satu yang pernah menangani hal-hal demikian juga. Dulu saya pernah ngobrol sama beliau juga. Itu banyak kasusnya yang kena HIV, AIDS dan lain sebagainya. Itu impact dari zina. Bahkan ada juga, saya pernah dengar satu case ataupun kasus, ya, seorang laki-laki yang dia sakit waktu itu, sakit parah, dan itu sudah terdiagnosisnya HIV gitu, ibu-ibu. Mohon maaf, area belakangnya itu sudah mengeluarkan darah terus menerus, sudah sakit keras parah. Ditanya sama dokternya, saya dengar ini waktu itu di podcast atau siapa dokter yang menceritakan, ya. Dan dia jujur sama dokternya kalau dia selama ini bekerja untuk sesama jenis. Padahal dia kelihatan orang alim, soleh, dia punya keluarga di Jogja, dia di Jakarta untuk bekerja. Keluarga taunya dia di Jakarta ya kerja kantoran atau apa. Padahal dia bilang bertahan di Jakarta itu sulit. Jadi cara itu yang dia tempuh, dia tobat dan gak lama meninggal. Jadi manusia ini kita nih, hikmah adanya media sosial, salah satu bentuk positifnya adalah kita tahu kisah atau case orang-orang yang dia tuh pernah dapat efek negatif dengan dosa yang dilakukan. Karena kalau cuma dengar ayat, nggak semua orang tuh imannya udah di atas rata-rata. Wala taqrabuz zina, anak-anak muda jangan deketin zina, jangan melakukan dosa. Allah biasa. Boleh kalau imannya lagi naik turun. Betul ya? Jangan kau tinggalkan sholat, tinggalin juga. Jangan kau buka aurat, dibuka juga. Biasa. Tapi kalau efeknya terkait dengan kesehatan, banyak yang merenung dari kita. Ya Allah, ternyata itu hikmah. Wala taqrabuz zina, nggak boleh deketin zina. Kenapa? Banyak orang yang mati sia-sia gara-gara zina, penyakit menular dan lain sebagainya. Ya, ibu sekalian, ya. Ya Allah ya Rahman. Masya Allah. Ini makalah yang ke-19. Jadi taatilah aku dalam segala hal, kata Allah, yang telah aku perintahkan, dan tinggalkanlah apa yang telah aku larang. Jadi kata Imam Al-Ghazali, agama ini cuma mengandung dua pokok. Apa itu? Meninggalkan maksiat dan berbuat ketaatan. Dua doang nih kita hidup. Berbuat taat, ninggalin maksiat. Buat taat, ninggalin maksiat. Dua ini, cuma dua pokok ini kata Imam Al-Ghazali, ya. Dan ini dua hal yang sangat bertolak belakang, taat maksiat, tolak belakang. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut tarkul manahi hiyal asyad. Saya mau tanya sama ibu-ibu, lebih berat untuk taat apa ninggalin maksiat? Lebih sulit berbuat taat atau ninggalin maksiat? Lebih sulit ninggalin maksiat. Betul ya ibu ya? Kalau taat mah gampang, tapi maksiatnya itu yang sulit. Sholat, puasa, zakat mudah, tapi merasa lebih suci saat sholat itu berat. Betul ya ibu-ibu? Lagi sholat, ada orang gak sholat, kita sholat, Allahu Akbar dalam hati, ini saya ahli surga nih. Dia yang gak sholat ahli neraka. Itu maksiat juga. Pernah kita bahas, dosa itu lahir dari dua hal.
kesombongan dan hawa nafsu. Jadi bisa jadi dosa itu mengantarkan kepada kebaikan dan bisa jadi ketaatan mengantarkan kepada dosa. Kebalikannya. Ada orang taat sedekah, tapi niatnya bukan karena Allah biar dipuji. Nih, saya orang kaya, lihat nih, saya sedekah. Karena kesombongan hadir, ria, ujub, takabur, sombong, itu jadi maksiat kepada Allah. Padahal lagi bikin kebaikan. Ada orang bikin dosa, tapi tatkala berdosa dia bilang astagfirullahaladzim ya Allah, langsung tobat. Jadi sebaik-baik manusia adalah bukan mereka yang gak pernah bikin dosa, bukan, tapi mereka yang tatkala berdosa langsung ingat Allah. Dan seburuk-buruk manusia bukan mereka yang melakukan dosa, bukan, tapi mereka yang sedang melakukan kebaikan dan mereka lupa kalau kebaikan itu untuk Allah. Sholat tadi merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain, ya, sedekah, nolong orang, dia ngarep sama yang lain. Goyatun nas, tujuannya pujian manusia, bukan pujian dari Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Al-muhajiru man hajaru su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah dari keburukan, dan orang yang berjihad adalah mereka yang berperang melawan hawa nafsunya. Jadi paling sulit nih ngontrol hawa nafsu, ya. Jadi orang aman itu bukan dia yang lagi taat. Kadang taat di situ sombongnya hadir. Ini saya pakai jilbab, dia nggak pakai jilbab. Hai ahli neraka, saya ahli surga nih, pakai jilbab nih. Nah ini dosanya timbul dari al-kibru, kesombongan, ya. Dan berbuat maksiat adalah bentuk pengkhianatan kepada amanah yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang melakukan larangan yang kata Allah jauhin, tapi dilakuin larangan tersebut, maka dia sudah berkhianat dengan amanah yang Allah kasih. Mata dikasih buat melihat yang baik, mulut dikasih buat baca yang baik-baik, telinga dikasih buat dengar yang baik, tangan dikasih buat melakukan kebaikan. Tapi banyak amanah yang Allah kasih, fisik yang dikasih dilakuin buat maksiat. Ini berarti sudah mengkhianati amanah dari Allah, ya. Maka hikmah itu nggak bisa diterka. Ini saya pengen bahas kurban sedikit karena kita baru Idul Kurban kemarin ya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu sekalian, tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah? Pernah dengar nggak? Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah, orang yang paling Allah cintai. Kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah? Alasan yang pertama, Nabi Ibrahim itu dapat sebutan Khalilullah disebabkan ia selalu mendahulukan perintah Allah dibandingkan perintah makhluknya. Dia selalu mendahulukan urusan Allah dibanding urusan apapun yang lainnya. Jadi kalau Allah udah bilang A, dia lakuin, gak pernah tuh nentang. Termasuk peristiwa kurban, ya. Dalam Al-Quran dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahtu. Mimpi Nabi Ibrahim, dalam mimpinya kata Allah, sembelih anak kamu yang usianya kala itu baru 7 tahun, Nabi Ismail. Ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Ani azbahtu, sampein ke anakmu. Datang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, wahai anakku, ya bunaya, ya, wahai anakku, ini arafil manam, ayah mimpi semalam dapat perintah dari Allah suruh nyembelih kamu. Gemetar anaknya dengar itu. Fanzur madza taruh, gimana nak pendapat kamu nak? Ini bahasa kitanya, nak, Abi dapat mimpi semalam katanya nyuruh nyembelih kamu. Gimana? Fanzur madza taruh, apa pandangan kamu gimana? Mau apa enggak? Apa jawaban anaknya ibu-ibu? Nih, karena bapak emaknya soleh, anaknya soleh juga. Ya abadi alma tu'mar, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah lakuin. Untung anaknya Nabi Ismail. Coba kalau anak kita, tantrum duluan. Ayo
Dan untung nggak ada aturan itu, perintah itu di zaman sekarang. Untung juga istrinya Siti Hajar. Coba kalau istrinya orang Cinere, ya Allah ya Rahman. Ayahnya dapat perintah buat menyembelih anaknya, emaknya udah tantrum. Pah, mama yang kandung 9 bulan, mama yang lahirin, enak aja papa mau sembelih ya katanya. Ma, ini perintah Allah ma, gak ada. Papa gak sayang anak, udah ninggalin dulu masih bayi, sekarang datang-datang mau disembelih. Mungkin kalau itu bukan Siti Hajar, tapi karena kesolehan satu keluarga Ibrahim, Hajar dan Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar, kata anaknya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakuin yang Allah perintahin, maka engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah peristiwa kurban mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu cinta terhadap dunia. Apapun yang kita miliki, pasangan, anak, harta, ilmu, semua yang kita miliki milik Allah. Tatkala Ibrahim mengorbankan yang dia cinta, ya Allah kuserahkan, if'al ma tu'mar, kata anaknya. Begitu mau sembelih, bismillahi Allah, muncul maiz, hewan kambing. Maka Jibril mengatakan, ini pengganti anakmu yang akan disembelih, sembelihlah hewan kambing ini. Allah cuman pengen muji. Jadi ibu-ibu sekalian, di balik perintah dan larangan Allah, sebenarnya Allah pengen muji keimanan kita. Kamu bakal sabar enggak menanti hikmah yang akan aku perlihatkan kepadamu? Ini, jadi manusia itu kan setiap hari hidupnya itu pasti dalam kesusahan. Ini dalam surah Al-Balad Allah yang masih pesan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi ahsani taqwim, beda ayat ya Bu ya. Ibu-ibu udah fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia, mereka terus dalam kesusahan, kata Allah. Jadi gak ada tuh yang hidup di dunia senang tuh, gak ada, susah semua. Masing-masing dengan ujiannya. Ibu dulu SMA, ibu bilang, ya Allah kalau lulus SMA pasti enak bener nih. Kuliah saya bebas, gak ada aturan sekolah. Begitu lulus masuk kuliah, ya Allah pengen cepat-cepat lulus kuliah, pasti enak nanti punya pekerjaan. Begitu kerja, ya Allah capeknya kerja, pengen jadi istri dinafkahi sama suami. Begitu udah jadi istri, ya Allah kecil bener nafkah dari suami, pengen ganti suami katanya. Ini macam-macam keluhannya. Kita menyangka kebahagiaan itu hanya apa yang kita pikirkan. Nyatanya bahagia itu tatkala hatinya bersyukur. Tuh punya skill bersyukur. Alhamdulillah. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua dalam kesusahan. Ada satu kisah yang menarik. Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya Sofwatut Tafasir mengisahkan seorang perempuan. Dia seorang istri, punya suami. Kebetulan suaminya akhlaknya buruk, jahat, suaminya jahat. Ketika itu saking jahatnya suaminya, sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, tiap hari memaki istrinya, tiap hari berbuat kasar. Itu bahasa kitanya udah lelah hati Bu. Sakitnya di sini nih, udah nggak bisa dijelasin ustazah, udah capek jalanin rumah tangga. Ini dalam Sofwatut Tafasir dikisahkan, saking capeknya perempuan ini dia udah nggak mempan nasehatin suaminya, dia udah nggak mempan ngasih apa ya disebutnya ya, ngasih pelajaran ke suaminya. Udah capek, ya Allah pokoknya saya nggak bisa lanjut sama nih suami, nggak bisa ya Allah, capek. Dia kabur dari rumah, pergi. Bawa barang-barangnya, pergi dari rumah, nggak mau lagi tuh hidup sama laki yang model begitu. Pergi. Begitu nyampe di jalan di satu masjid, dia sholat maghrib. Imamnya baca surah Al-Balad, nyampe di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tiba-tiba ini karena orang Arab ya, beda cerita. Kalau mungkin kita orang Cinere nggak tahu artinya ya Bu, asal denger aja tuh apa maksudnya fi kabad. Tapi karena orang Arab dia tahu makna Al-Quran. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan menyedihkan, susah terus hidupnya. Akhirnya setelah sholat dia merenung,
khalaqnal insana fi kabad. Saya ngadepin suami susah. Kalau saya pergi dari rumah suami, ini saya mau menuju rumah orang tua balik, pasti di rumah orang tua susah juga. Karena hidup nggak ada yang nggak susah, betul nggak Bu? Nyampe rumah orang tua susah juga. Kalau saya kabur, saya nyamperin ke rumah teman saya, di rumah teman saya juga susah. Kalau saya ke rumah saudara, di rumah saudara saya juga susah. Ya, sudah susah, saya berdosa karena pergi tanpa ridho suami saya. Maka dia pulang lagi ke rumah, nggak jadi kabur, balik lagi. Kenapa? Dia merenungi ayat tadi, biar susah ngadepin suami saya, tapi ini bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya saya pernah nanya sama ibu-ibu kan, Bu, jadi istri yang taat itu susah apa enggak? Sabar ngadepin suami itu susah apa enggak? Susah. Ngedidik anak tuh susah apa enggak? Susah. Capek enggak Bu? Mau lari enggak kita? Mau. Saya jadi curhat tuh padanya. Pengen lari ustazah, macam-macam masalah yang kita miliki. Tapi sesusah-susahnya kita tetap dapat pahala. Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, susah ngadepin lakinya. Kita mah suami kita nggak ngaku Tuhan, Bu, nggak pernah nggak suami ibu ngaku Tuhan? Ah, papa ini Tuhan. Enggak. Nabi Ibrahim, mohon maaf, Fir'aun, dia ngaku Tuhan, dia jahat, otoriter, sama istrinya juga jahat, sampai istrinya Asiyah meninggal di tangan Fir'aun, suaminya sendiri. Laki kita mah bukan Fir'aun, bukan. Dia manusia. Saya sering bilang berkali-kali, dia manusia. Kadang sifat hewannya ada, kadang sifat setannya ada, kadang sifat malaikat lagi baik-baik. Mah, mama pengen apa mah? Emas 50 gram apa 100 gram? Oh, malaikatnya lagi datang tuh. Ya, kalau sifat setannya lagi hadir, ya kadang-kadang maklumin aja, namanya manusia. Suami kita bukan malaikat, bukan. Ada pernah ibu-ibu curhat sama saya, ustazah, suami saya mah nggak pernah tuh marah sama saya. Udah berapa tahun ibu nikah? 35 tahun. Terus saya bilang, suami nggak pernah nikah sama ibu, nggak pernah marah sama ibu. Ibunya sering marah nggak sama suami? Iya, kalau saya sering marah sama suami saya, tapi suami saya nggak pernah. Bu, itu bukan berarti rumah tangga tanpa masalah. Karena orang tiap hari berantem mulu itu masalah. Orang gak pernah berantem itu juga masalah. Berarti ada sesuatu dalam rumah tangganya. Ya, mungkin suaminya gak berantem udah capek ngadepin istri. Betul ya Bu ya? Jadi begini, yang gak pernah berantem rumah tangganya belum tentu dia tanpa masalah. Siapa tahu dia punya masalah besar, akhirnya silent treatment, diem-dieman. Ada orang yang udah tua, ini banyak saya dapat cerita sana sini jamaah. Ustazah, wajar nggak ya? Kenapa? Saya sama suami, ini udah tua ya Bu ya, udah usia 60-an. Saya sama suami sudah hampir 5 tahun pisah kamar tidur. Suami kamar belakang, saya kamar depan, tapi satu rumah, masih 5 tahun tuh. Bagaimana ustazah? Kita masih suami istri, makan biasa, cuman sudah pindah kamar, beda kamar. Kan berarti ada something wrong, sesuatu yang salah. Ya, bisa jadi karena memang udah capek banget berumah tangga, pisah. Salah, masa ya udah tua cerai? Apa kata anak cucu, ih nenek cerai sama kakek, ledek kenapa cucunya nanti? Ya, mau cerai malu. Dan yang diceraiin begitu ke pengadilan, apa yang diceraiin Bu? Ya saya udah capek aja sama dia. Saya udah bosen Bu ngadapinnya Pak, pengen cerai. Ya lucu, karena pengadilan kan banyak, harus dipersulit perceraian itu. Mau cerai udah tua, akhirnya ya udah pisah kamar bertahun-tahun. Berarti ada sesuatu yang tidak lagi dikomunikasikan. Ini yang namanya silent treatment. Suami istri udah diem-dieman, makan-makan, ngobrol enggak, bercanda udah enggak, pisah kamar. Berarti ada kesalahan. Ya, jadi jangan pernah melihat rumah tangga orang. Ini kita misalkan kita sering berantem sama suami, ya coba lihat tetangga, gak pernah dia berantem tuh, kok kita berantem mulu? Ya siapa tahu dia mah udah berantem di tingkatan tinggi, udah gak ngomong, saling ngomong, udah diem-dieman gitu. Yang ibu sekalian ya, ini makanya hidup ini cuma 2.
Dalam hati kita harus ditanamkan dua, husnuzon sama Allah dan syukur. Husnuzon jangan kebalik suuzon, ya. Allah kasih begini husnuzon, berarti Allah pengen melatih saya. Allah kasih pasangan begini husnuzon, Allah kasih anak begini husnuzon, Allah kasih harta saya kekurangan husnuzon. Bisa jadi kalau saya jadi orang kaya lebih dari korun, untung saya jadi orang kampung. Yang jadi orang kaya husnuzon, kalau saya miskin mungkin gak mau ibadah. Gara-gara kaya saya jadi orang yang baik, husnuzon. Mikirnya baik sama Allah, semua sudah ada takarannya, ada hikmahnya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu bakal diberikan kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka. Jadi pandang semua dengan kacamata hikmah. Kenapa saya harus taat? Kenapa saya harus jadi istri yang taat? Kenapa saya harus jadi ibu yang baik? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus ninggalin zina? Kenapa saya harus tidak bermaksiat? Semua ada hikmahnya. Nabi Ibrahim, dia husnuzon sama Allah. Ya Allah, mungkin dengan saya menyembelih anak saya Engkau ridha, dan ada hikmah luar biasa. Diambil kambing. Allah cuman pengen nguji keteguhan iman seorang Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus dimasukin ke dalam perut ikan paus. Husnuzon, gak pernah tuh marah sama Allah, tapi dia baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mungkin aku yang zalim ya Allah, mungkin aku yang banyak dosa ya Allah, ampuni dosaku. Allah keluarkan dari perut ikan hidup. Banyak hikmah Allah, ya, banyak hikmah. Jadi jangankan ibu-ibu, saya aja kalau lagi ngadepin yang gak enak nih, sesuatu perkara, kita kadang-kadang manusia wajar ya, kuliko halua idza massahu syarru jazua, ngeluh kadang-kadang kita, ya Allah, kok gini banget, kok berat banget ya Allah hidup saya, kok kudu begini sakitnya ya Allah, kenapa ya, kita sering begitu. Tapi kita lupa ada hikmah yang luar biasa, ya Bu ya. Dulu saya pernah masih kecil ya, seumur gini nih, 8-9 tahun saya tinggal di Depok. Orang saya asli Jakarta, orang tua tinggal di Depok, sekolahnya di SD negeri. Selama sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 saya nggak pernah dapet juara kelas. Boro-boro kadang-kadang juara ke-26, ke-30, itu udah membanggakan banget ya Bu ya. Saya nangis pulang ke rumah, saya bilang capek banget belajar Pak Ma, capek deh sekolah, nggak pernah dapet ranking dan lain sebagainya. Udah usaha dulu kata orang tua saya. Satu ketika orang tua saya pindah rumah. Karena waktu itu ada banyak hal kejadian, kita pindah rumah, pindah ke daerah Bogor. Saya udah nyaman di daerah situ dari kecil. Saya bilang, kenapa sih harus pindah rumah? Saya nggak mau pindah rumah. Saya nangis-nangis sampai saya nggak mau keluar dari rumah itu. Waktu itu digeret-geret sama orang tua saya. Saya bilang, saya mau tinggal di sini pokoknya. Jangan, udah kita pindah kata ayah saya. Begitu pindah, saya dipindahin ke sekolah MI, Madrasah Ibtidaiyah. Bukan lagi SD negeri. Kalau dulu SD bergengsi, negeri favorit. Begitu pindah ke Madrasah Ibtidaiyah, saya bilang, aduh ini apa sih, kok kayak gini. Saya bilang sekolahnya swasta dan lain sebagainya, nggak sebagus sekolah saya dulu ya, tidak bergengsi kayak sekolah favorit sebelumnya. Ini Madrasah Ibtidaiyah yang isinya pelajarannya Quran, hadis, bahasa Arab, hafalan Quran, fikih, akidah, akhlak. Saya ngeluh sama orang tua, aduh saya nggak mau. Udah ikutin aja kata ayah saya. Qadarullah di tempat saya yang baru nih Bu, bakal cikal saya jadi ustazah nih. Ini tempat kedua. Makanya saya sering diajak ngobrol sama orang tua, ini hikmahnya kita pindah rumah. Pindah ke Bogor. Tiba-tiba baru saya masuk, ternyata bidang keahlian saya agama. Ya, dan yang lain ngikut. Saya belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya, sampai saya dapat nilai bahasa Inggris waktu itu 100 ya. Ngafalin mufrodat itu, kosakata itu banyak. Kata guru saya bahasa Inggris, kamu nanti kenaikan kelas pidato bahasa Inggris.
Padahal di SD sebelumnya boro-boro suruh maju ke depan. Ini dilatih pidato bahasa Inggris. Ya, qadarullah dapat juara pertama dengan nilai agama rata-rata 100 semuanya. Kenaikan kelas, ya alhamdulillah, tahadus bin ni'mah ibu-ibu. Saya pidato bahasa Inggris, akhirnya setiap tahun pidato bahasa Inggris. Ada orang melihat, coba diikutin lomba pidato bahasa Inggris. Saya pidato ikut di kecamatan, dapat juara 1. Kata guru saya yang lain, coba ikut ini pidato bahasa Indonesia. Ini cikal bakalnya ceramah jadi ustazah itu maksudnya ya. Saya ikut lomba, dapat juara sampai SMP, SMA, ikut. Akhirnya ketemu suami saya lagi lomba pidato juga. Judulnya itu ya. Masya Allah, jadi cerita ini ya. Kan hikmah yang luar biasa. Padahal dulu masih kecil-kecil nih. Itu kalau ditanya, ibu lucu. Kemarin bapak saya baru bilang waktu kita makan siang dulu, kata bapak saya, ini Siva kalau ditanya masih kecil, masih SD, belum pindah nih ke Bogor dulu, cita-citanya jadi apa? Karena dulu lagi rame acara AFI, Akademi Fantasi Indonesia. Sebelum adanya apa, Indonesian Idol itu ya Bu ya. Padahal suara saya pas-pasan juga gitu. Kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi artis sama penyanyi. Asal tiap pagi dengan centilnya saya waktu SD, wah ilaha illallah, rambut udah dikepang, saya nyanyi pakai sisir. Wah ilaha illallah, kata ayah saya ini jadi artis. Padahal ayah saya juga penceramah Ustaz ya. Itu kata ayah saya, mungkin yang terakhir mah kayaknya nggak mau pesantren modelannya nih begini gitu ya. Sudah pesimis waktu itu. Tapi qadarullah wa masyafa'ala, ternyata bidang saya dan yang saya sukai adalah bidang agama. Orang tua nggak maksa, enggak, cuman pindahin lingkungan. Kala itu disitulah saya pesantren kemauan sendiri, ikut lomba tausiah sana sini, keberanian mulai muncul, belajar dan lain sebagainya. Hikmah. Kata orang tua saya, kalau kita nggak pindah ke Bogor mungkin nggak tahu juga. Ini hikmah Allah yang dulu kita tangisin. Ada orang nikah, ya Allah kenapa sih saya nikah sama laki saya modelan begini? Kalau kita nggak tahu afternya bagaimana. Ternyata suami kita yang modelan begini nih, yang kita bilang mirip Fir'aun, ternyata ujung-ujung dia jadi Nabi Musa. Nggak ada yang tahu, betul nggak? Di awal-awal kayak Fir'aun, pas baru nikahin, Fir'aun banget laki, ya Allah. Ternyata dia husnul khotimah, dia layaknya Nabi Musa, ya Allah. Nggak ada yang tahu Bu. Oke, kembali lagi, hikmah itu urusan Allah. Bagaimana pelangi yang akan datang nanti Allah perlihatkan setelah diuji kesabaran dan keimanan kita. Jadi kuncinya orang beriman pasti lazim, mesti tiap hari ada ujian, nggak mungkin nggak diuji. Dan ujiannya beda-beda, entah keluarga, harta dirinya sendiri, entah ujian ibadah dan lain sebagainya. Pasti semua kita diuji. Cuman tinggal taat, sami'tu wa ata'tu kuncinya. Saya taat, saya dengar. Allah bilang A, Allah larang A, sami'tu wa ata'tu. Saya taat, saya dengar wahai Allah. Dah. Masalah belakangan, afternya, setelahnya baik atau buruk, Allah yang tahu. Jadi kalau melihat wajah ibu-ibu ini sebenarnya banyak yang pengen dicurhatin. Biar kita begini matanya pada ya. Tapi masing-masing kita punya masalah, punya ujian. Tapi kembali lagi dengan ketaatan kita akan perintah dan larangan Allah, ada hikmah luar biasa yang akan Allah hadirkan. Terakhir ibu-ibu, karena sudah 11:30. Ya, jadi tadi kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah? Satu, karena dia mendahulukan perintah Allah dibanding hal apapun. Yang kedua, Nabi Ibrahim tawakkaltu 'ala Allah, tawakal dalam hal apapun. Udah urusan Allah, yang penting saya lakuin yang Allah perintah, tawakal. Yang ketiga, beliau itu Abul Anbiya, disebut ayahnya para nabi tadi, karena kesabarannya ingin menyembelih anaknya sendiri. Karena sifatnya yang luar biasa waktu itu, berani melawan orang-orang yang menyembah berhala. Beliau yang rusak berhala tersebut. Abul Anbiya, Abu Duyuf, beliau orang yang paling suka melayani para tamu. Jadi dalam riwayat aja Nabi Ibrahim itu nggak bisa makan kecuali ada orang yang diajak makan. Kalau kita ada tamu pengen makan, tunggu dia pulang dulu, gak cukup di makanan katanya, biar pulang dulu dah. Tapi kalau Nabi Ibrahim, dia ajak makan juga bareng kita sampai dicari tamu dan orang sekitar. Ya, terakhir ada 4 hal yang menjadi pengingat untuk meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. 4 hal yang menjadi
pengingat buat diri kita agar kita mampu meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. Ya, meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. Di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah disebutkan ya, 1, terus merasakan kehadiran Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ketika kamu beribadah kepada Allah, ya, engkau menyembah Allah seolah-olah ka'annaka tarahu, engkau lagi melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka rasakan, pahami bahwa sungguhnya Allah sedang melihatmu. Jadi kita merasa diawasin sama Allah. Kalau kita nggak mampu lagi ibadah melihat Allah nih, kita rasakan, ya Allah, Allah ini lagi mandang saya, melihat saya dalam ibadah. Jadi kita takut untuk bermaksiat dan mudah untuk melakukan ibadah ataupun kebaikan. Yang kedua, kalau tadi sudah merasakan kehadiran Allah di setiap ibadah kita, maka kita kedua harus merasakan kehadiran malaikat kiraman katibin, malaikat raqib dan atid. Kiraman katibin yang nyatet amal baik dan amal buruk. Raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Tuh, lihat ada malaikatnya Allah, CCTV Allah di mana-mana. Ngelakuin ini ada malaikat, ngelakuin ini ada malaikat, dipantau 24 jam. Yang ketiga, agar kita taat perintah Allah, menjauhi larangannya. Bayangkan kematian ada di depan kita. Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat perkara yang mutusin kenikmatan dunia. Ya Allah, kalau mati gak bisa makan enak lagi, ya Allah. Ya Allah, kalau mati gak bisa ketemu laki saya lagi yang ganteng, ya Allah. Ya Allah, kalau mati gak bisa kumpul sama keluarga lagi, ya Allah. Gak bisa jalan ke luar negeri, saya gak bisa jalan-jalan lagi, healing staycation dan lain sebagainya. Gak bisa beli baju baru dan lain sebagainya. Ingat perkara yang mutusin kenikmatan mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat, bayangkan kematian ada di depan kita. Dan yang terakhir, ingat janji dan ancaman Allah dengan banyak mengaji, mencari ilmu. U'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. Banyak di Al-Quran tuh. Dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, dijanjikan kepada orang-orang kafir, dijanjikan kepada orang-orang yang bersyukur. Banyak tuh, ya. Siapa orang yang ini, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak di jalan Allah, lagi senang lagi susah dia infak, ya. Wal kadhimina al-ghaiza, orang yang mampu menahan amarahnya. Wal'afina 'anil nas, orang yang lapang hatinya untuk memaafkan manusia. Wah, siapa mereka? Mereka adalah muhsinin, kata Allah. U'iddat lil muttaqin, dijanjiin buat orang-orang bertakwa kayak begini. Jadi sering tadaburin ayat Allah. Kalau pengen tadaburnya sering, ngajinya kudu tiap hari. Kalau sering ngaji, sering dengar ayat Allah, sering merenung kita. Ya Allah, begini janji Allah, begini ancaman Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah u'iddat lil. Oh, itu ayat tentang anak manusia, kalau kamu punya keturunan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya manusia. Oh, kita mendengar itu kan tadabbur tuh. Ya Allah, jangan jadi bahan bakar neraka deh. Itu gara-gara ayat Allah. Nanti udah ditahsinin, dihafalin tahfidz, baru ditadabburin, dengerin tausiah dari para guru-guru. Ini kan jadi hal yang memperkuat kita untuk takut maksiat
maksiat dan mudah melakukan ketaatan. Ya, itu ibu-ibu sekalian ya. Dan terakhir itu 4 hal tadi ya ibu-ibu. Wal maqalatul 20, maqalah yang ke-20 qila dikatakan ikmalul akli itsba'u ridwanallahi ta'ala. Ya, penyempurnaan akal itu adalah mengikuti ridha Allah Ta'ala, wajtinabus sukhtihi, dan menjauhi yang Allah benci. Ai fa khilafu dzalika junun, yakni upaya yang berbeda dengan hal itu adalah perbuatan gila. Jadi orang disebut gila tatkala bukan akalnya hilang, bukan. Ada orang kena penyakit pinggir jalan, orang gila, bukan. Jadi orang yang gila, yang junun adalah mereka yang melakukan perkara yang Allah larang. Ini orang-orang yang sudah gila akalnya. Dia tahu ini udah dilarang Allah, tapi dia lakukan. Ini gila yang sesungguhnya. Melakukan kemaksiatan, ya, larut dalam dosa kemaksiatan, padahal dia tahu itu dilarang oleh Allah. Jadi nggak mungkin ya Bu, kita nggak buat dosa tuh nggak mungkin. Kita manusia. Sekali lagi apa? Kita manusia. Ada sifat hewannya, ada sifat setannya, ada sifat malah. Kalau lagi benernya datang jadi malah. Kalau lagi setannya datang, jadi setan. Oh, ilah ngaji tiap hari, ngomel tiap hari juga di rumah. Masya Allah, ada gibahnya tiap hari juga. Ngaji cuma sampai jam 12, pulang ke rumah jam 3 sore. Kata suami, mah dari mana? Ceramahnya lama bener ustazahnya. Kalau pulang ngajinya dia gibah dulu gitu ya. Ya Allah ya Rahman. Itu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita semua nggak mungkin nggak berbuat dosa, tapi sebaik-baik kita adalah yang langsung bertobat tatkala kita berdosa. Sifat setan apa? Yang buruk-buruk. Sifat malaikat bertasbih, ibadah, zikir, baca Quran. Sifat malaikat, taat sama Allah malaikat. Sifat hewan apa? Makan berlebihan, tidur berlebihan, berhubungan intim berlebihan, tidak malu membuka aurat. Itu kan binatang nggak nutup, nggak ada pakaiannya. Pernah nggak ibu lihat sapi pakai baju gitu? Kan nggak pernah ya. Kucing aja kalau nggak punya majikannya nggak mungkin dipakein baju tuh kucing. Ya, itu sifat hewan. Makanya ketika menyembelih, terakhir ibu-ibu kemarin, nanti tahun depan mudah-mudahan panjang umur bisa nyampe ke Idul Kurban lagi. Ya Allah, saya niatin menyembelih kambing, domba, sapi ataupun unta yang saya dedikasikan untukmu ya Allah, mencari ridhamu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang saya sembelih bukan cuma hewan ini ya Allah, tapi yang saya sembelih adalah sifat hewan yang ada dalam diri kita. Banyak sifat hewannya. Makanya istilah hewan itu suka disematkan sama manusia. Ada tikus berdasi, korupsi. Ada kambing hitam, betul? Ada kumpul. Ada lagi apa lagi tuh? Banyak ya. Buaya darat, serigala berbulu. Ada udang di Bali. Oh, itu kan hewan semua yang bawa. Ya, istilah-istilah buat manusia. Jadi mudah-mudahan yang kemarin kurban bukan cuma nyembelih hewan, tapi nyembelih sifat hewan yang ada dalam diri kita. Insya Allah. Baik ibu sekalian, karena sudah setengah 12, ada sesi tanya jawab.